Selamat datang di tutorial manajemen stok untuk Santai Scale. Jadi teman-teman di sini kita akan membahas tentang fitur manajemen stok yang menjadi nyawa untuk sistem di Santai Scale ini ya. Jadi buat teman-teman di sini, mari kita perhatikan langsung di tutorial ini. Oke, jadi sebelum kita masuk tutorial, saya akan bahas beberapa fitur-fitur yang biasa digunakan di manajemen stok. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya sudah ikutan tutorial-tutorial yang sebelumnya ya, yang ada POS dan lain-lain, jadi manajemen stok ini sebuah fitur yang menjadi nyawanya dalam semua keseluruhan ekosistem bisnis menggunakan Santai Scale. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman yang sering bingung gimana cara menambahkan stok produk, caranya cukup mudah. Teman-teman bisa klik di bagian sini, bagian ujung ada warna hijau, tinggal diklik. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita ada banyak tipe produk gitu ya. Tipe produk itu dalam artian untuk teman-teman itu kita bisa bikin 3 tipe produk ya. Ada produk jadi, setengah jadi, sama bahan baku. Nah, biasanya digunakan untuk produk-produk F&B, yang mana dia butuh bahan baku, butuh setengah jadi, dan butuh produk jadi. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman pakai produk jasa, itu bisa di sini dimasukin aja produk jasa. Jadi ketika teman-teman produknya jasa itu tidak perlu masukin stok dan lain-lainnya. Jadi cukup mudah lah gitu. Terus untuk setengah jadi nanti dia bisa menyesuaikan dengan produk-produk komplementari bahan baku dan lain-lain agar bisa menjadi satu produk jadi. Nah, sebenarnya cukup mudah penggunaannya, tinggal masukkan di sini teman-teman, misalkan nama produknya apa. Di sini kita coba masukin contohnya ini ya, gulai bakar, kambing guling gitu ya. Nah, jangan lupa di sini masukkan kategori produknya, misalkan makanan. Nah, stok awal ini penting banget untuk ibaratnya tuh kita stok of name, kita tambahkan aja 100. Nah, di bagian HP produksi nanti kalau misalnya teman-teman sih idealnya masuk dulu lewat kalkulator HP otomatis. Nanti dia bakal ke save otomatis ke dalam manajemen stoknya. Tapi kalau di sini karena kita tidak punya ininya ya, manual, ya kita masukin aja dulu langsung di sini HPP produk jadinya misalkan 2 juta gitu. Harga jualnya kita jual jadi 3,5 misalkan gitu ya. Di sini ada fitur satuan kemasan, ini cocok banget buat fitur grosiran. Jadi misalkan teman-teman beli satu dus yang mana isinya 25 misalnya, nanti dimasukin di sini modal beli satuannya berapa, harga jual per piecesnya berapa gitu. Nanti ini cocok buat produk-produk grosiran ya, lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan produknya makanan, ini nggak terlalu dibutuhin. Terus kadang beberapa orang pakai juga namanya varian produk, misalkan di sini kambing guling. Nah, sini misalkan sapi guling ya, meskipun nggak ada sapi guling gitu. Jadi kambing guling misalkan harga produknya 3,5 juta, harga jualnya, stoknya cuma ada 3 misalnya ini. Terus di sini modal tadi yang di atasnya 2 juta. Nah, di sini bagian bawah harga sapi guling misalkan 25 juta. Harga modalnya misalkan 18 juta. Ini contohnya teman-teman, jadi jangan dianggap serius karena kita cuman pengen ngasih tahu teman-teman cara masukin produk-produknya. Nah, disimpan nanti bakal otomatis dia masuk di sini. Nah, variannya ya ada beda-beda. Ini cuma testing doang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau testing boleh ya dimasukin aja. Terus di bagian ini nanti muncul bakal otomatis di bagian pos. Kambing guling, mana kambing guling tadi tuh? Kambing. Nah, kambing guling nanti ketika dipublish nanti ada 2 varian ya. Tadi kita sudah masukkan, ada sapi guling, ada kambing guling. Begitu kurang lebih ya. Terus di manajemen stok pun teman-teman bisa buat sebuah varian khusus atau bundling. Misalkan saya mau jualan mana tadi itu? Contoh kopi susu gula Jawa dengan paket makan pagi lah ya, makan siang, dan nasi goreng kambing. Nah, nanti dia otomatis muncul di sini paket makan siang misalkan ya. Nah, nanti otomatis di sini kita bikin aja paket
makan siang. Nah, kategori di sini bakal langsung muncul di POS ketika kita save. Nanti tinggal teman-teman masukin aja harga jualnya berapa. Misalkan ini kan HPP-nya segini nih dari dua komponen produk yang kita jual. Berarti kita jual misalkan jadi harganya paket ini tuh jadi 45.000 misalkan ya. Tadi simpan. Nah, nanti otomatis ini si tadi ya paket makan siang tuh muncul di sini. Tapi ini teman-teman nggak perlu lagi edit stoknya. Kenapa? Karena dia menyesuaikan dengan produk yang udah jadinya, karena kan ini produk jadi ya bandingnya. Jadi tinggal di sini dia bakal langsung otomatis masuk di POS paket makan siang. Nah, nanti detailnya jelas di sini ada satu kopi susu Jawa sama satu nasi goreng kambing gitu. Nanti ketika order pun dia otomatis mengurangi ini ya. Nah, ini paket makan siang, kita lihat di sini ada orderannya masuk ya, paket makan siang. Nah, nanti dia otomatis mengurangi mengurangi stok yang jadiin paket makan siang tadi. Tadi itu berarti yang isinya paket makan siang tuh apa sih isinya tadi? Kita cek ya. Kopi susu gula Jawa dan nasi goreng kambing. Nah, kita coba cek. Nasi goreng kambing dia berkurang nggak stoknya? Tuh dia berkurang ya teman-teman. Tuh dia berkurang penjualan paket makan siang gitu teman-teman. Oke, lanjut kita ke bagian selanjutnya. Itu di bagian kan tadi udah banding biasa sudah. Nah, timbangan. Kalau timbangan dia lebih ke arah bisnis yang jualan seperti di pasar lah ya. Jadi kita pakainya graman. Contohnya di sini kita udah nyiapin lah. Contohnya ada gurame nih. Nih teman-teman bisa lihat nih gurame dijualnya tuh per kilogram 75.000 nih contoh aja ya. 75.000, HPP-nya 35.000. Jadi nanti ketika di POS si gurame ini bentukannya bakal tulisannya timbangan gini. Jadi kan kalau ikan dia mau itu ikan, mau itu kentang dan lain-lain kan biasanya jualnya per kilo ya. Jadi nanti dia otomatis menyesuaikan harganya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja nih kan guramenya berapa, misalkan diukur 1,5 kilo, nanti otomatis dia harganya menyesuaikan. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya di manajemen stok ini saya akan ngebahas tentang bagaimana sih cara sinkronisasi antara produk jadi, setengah jadi, dan bahan baku. Nah, cara mensinkronisasinya teman-teman harus setting dulu di pengaturan. Jadi untuk bisa mensinkronkan tersebut, teman-teman harus pakai mode yang produksi ini, bakery atau F&B. Kenapa? Karena retail tuh beda dengan produksi. Kenapa? Karena kalau produksi kan biasanya bahan baku itu berkurang ketika makanannya dibuat ya. Jadi otomatis berkurang meskipun tidak ada penjualan. Tapi kalau misalkan retail umum yang atas ini, nah ini untuk retail umum dalam artian stoknya langsung berkurang ketika ada penjualan seperti itu. Karena kita contohnya di sini pengen tahu flow bisnis untuk produksi bakery dan F&B, jadi kita pakai yang ini. Oke, kita lanjut lagi ke manajemen stok. Nah, di sini saya sudah ngebuat satu produk, namanya produk mana ya? Yang mie ayam, mie ayam. Nah, mie ayam kuah cabai. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat di bagian resepnya itu ada bahan baku, dan setengah jadi. Nah, masing-masing ini dia punya di setengah jadi dia punya resepnya lagi di bagian sini. Nah, dia punya resepnya lagi. Jadi otomatis ketika teman-teman, contoh di sini saya mau nambahin, saya udah bikin kuah ayam nih untuk stoknya berapa pieces, misalkan buat 10 resep. Nih, 10 resep. Nanti itu tadi diklik dulu ya, 10 resep. Dia nanti otomatis mengurangi bahan baku di tabel bahan baku ya. Jadi ketika itu diklik konfirmasi. Nah, misalkan tadi ada bawang merah iris di sini. Bawang merah iris, nanti dia otomatis berkurang setelah kita memasukkan, nah ini tadi sudah berkurang ya, untuk produksi kuah mie ayam, bahan setengah jadinya. Jadi ini teman-teman nggak harus ngurangin manual, jadi cukup satu kali klik, misalkan nambah stok di sini. Untuk lebih cepatnya bisa teman-teman klik, nanti di sini tinggal tambahkan misalkan stoknya berapa, nanti otomatis dia bakal berkurang seperti itu. Nah,
sama halnya dengan produk jadi. Ketika ingin di post ya, terutama misalkan di sini kan ada yang beli mie ayam kuah cabai misalnya di sini ya. Mie ayam kuah cabai ini beli misalkan 5 pieces. Nah, kita coba contohin ya. Nah, ini beli mie ayam kuah cabai 5 pieces. Nah, nanti di manajemen stok dia maka otomatis berkurang, teman-teman. Di riwayat stoknya dia bakal berkurang 5, dan di bahan bakunya pun dan bahan setengah jadinya dia berkurang 5. Nih. Nah, dia langsung terpotong ya. Otomatis keluar. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang fitur selanjutnya, yaitu adalah analisis stok. Jadi teman-teman nggak perlu lagi namanya stok opening manual, yang mana itu kan menghabiskan waktu untuk mencari datanya dan lainnya. Stok opening perlu lah manual, cuman kita butuh gambaran aslinya bagaimana keadaan di gudang. Nah, ini teman-teman klik bagian analisis stok. Nanti analisis stok ini si gudang bakal kita recap lah sama AI-nya kita untuk merecap perputaran barang yang terjadi di gudang kita gitu. Nanti dia bakal ngeloading. Nah, ngeloading ini nanti dia bakal langsung munculin beberapa ini ya, detail-detail yang teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, kayak misalnya di sini ya, ada paket makan siang, terus stoknya bagaimana, kecepatan ininya, turnover dan lain-lainnya. Terus sampai ke yang kritis, stoknya apa, yang aman apa produknya gitu. Nanti ketahuan di sini semuanya. Sampai ke nilai stok dan laba kotor dan lain-lainnya. Sampai ke aksinya ya, ntar ketahuan di sini. Gitu. Terus selanjutnya teman-teman di sini juga pun bisa import ini ya, import template. Jadi teman-teman kita udah sediain template-template ketika teman-teman ini migrasi menggunakan Santai Scale, jadi nggak perlu input manual lah. Ya cukup download beberapa template yang ada di sini, tinggal ikutin, masukin kolomnya sesuai dengan yang sudah disediakan. Nanti ketika disimpan, dia maka otomatis menyesuaikan dengan Excel teman-teman. Jadi nanti otomatis balik masuk ke dalam manajemen stoknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur manajemen stok untuk multi warehouse. Nah, ini yang sering banget teman-teman tanyakan. Jadi buat teman-teman yang punya gudang banyak, itu ini kan PR kalau misalkan cuman bisa satu gudang doang. Nah, di Santai Scale ini bisa multi warehouse. Jadi teman-teman bisa klik multi warehouse, misalkan di sini ada tes gudang. Nah, multi warehouse ini bisa saling oper-operan stok barang lah. Contoh kayak gini ya. Kita punya kopi kapal api. Nah, saya misalkan di gudang saya nih, di gudang tes ini tuh mau dipindahin ke gudang utama, misalkan ya, ke yang gudang utama. Nanti tinggal klik bagian sini, multi warehouse-nya bisa transfer antar gudang. Nah, di tes gudang saya mau transfer ke gudang utama. Masukin aja misalkan 300 unit mau dipindahkan ke gudang utama. Nanti klik transfer stok. Nah, nanti maka otomatis di stok sini berkurang. Jadi riwayat stoknya berkurang, nanti masuk ke gudang utama, dia maka masuk nih si stoknya. Jadi simpelnya transfer antar gudang ini udah possible buat dilakukan di Santai Scale. Terus kedua, manajemen stok ini pun bisa terintegrasi dengan mitra dan pelanggan. Contoh di sini kita punya supplier misalnya, teman-teman mencatat pembelian bahan baku lah ya. Di sini saya sudah masukin PT testing. Nanti tinggal teman-teman coba tes di sini ya, ada gudang tujuan, nanti dipilih aja gudang tujuan, misalkan saya beli untuk tes gudang. Tanggalnya diatur tanggal 7, ini nanti bebas lah di teman-teman, saya mau beli kapal api produk jadi ya. Jadi untuk tambah produk di sini bisa produk jadi, bahan baku dan bahan setengah jadi. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi buat input manual. Jadi semua sudah terintegrasi dengan pelanggan dan juga mitra. Jadi teman-teman bisa input lewat sini juga nih untuk pembelian atau purchasing. Contoh misalkan saya udah purchasing buat kopi kapal api yang tadi ya. Kopi kapal api. Nah, misalkan di sini saya mau beli dengan harganya sekarang tuh misalkan naik jadi 2.500. Beli 1.000. Nah, nanti otomatis di sini menyesuaikan 2.500 misalkan ya. Nah, dia maka otomatis menyesuaikan HPP yang barunya. Jadi dia kalau misalnya ada pergantian harga, dia otomatis menyesuaikan.
Dan untuk term pembayarannya pun dia bakal menyesuaikan juga teman-teman di sini. Kayak misalkan bayar sebagian, belum bayar, tempo pembayarannya bagaimana, mungkin sama dengan si suppliernya, bisa dilunasin. Saya contohnya berarti pakai yang lunas ya saat ini. Nah, nanti saya coba klik save untuk lunas di sini simpan pembelian. Nah, ketika simpan pembelian sudah dengan gudang tujuannya sesuai, kita coba cek di bagian tes gudang. Nah, nanti dia langsung masuk di sini, teman-teman ya, sesuai dengan yang kita pilih. Masuk ke gudang tes dengan produknya kapal api. Nanti di riwayat langsung kelihatan. Dari PT Testing total 2,5 100 pieces atau 100 stok lah gitu ya. Oke, mungkin gitu ya untuk multi warehouse. Untuk multi warehouse ini kita maksimal 3. Jadi buat teman-teman yang punya, mas saya punya gudang lebih dari 5, gitu, atau lebih dari 3 misalkan, kan dibatasin 3 ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke bagian billing. Nah, di add-on itu teman-teman bisa beli slot gudangnya. Dan ini lifetime, bukan bulanan, gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin sudah sih cukup sekian untuk tutorial manajemen stoknya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan ke WhatsApp tertera admin ya. Nanti mungkin sama admin bisa dibantu perihal cara setup menggunakan Santai.Scale, terutama di bagian manajemen stok. Karena manajemen stok ini merupakan hal terpenting ketika teman-teman ingin mulai